Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun masih dengan kondisi yang sama. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian baik ya. Oke, dan selalu tetap semangat untuk belajar seperti ininya. Mudah-mudahan kondisi seperti ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung dengan leluasa secara langsung ya. Oke. Nah, hari ini kita akan lanjut materi masih pembelajaran biologi di kelas 12. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai yang namanya proses reproduksi sel ya. Dan Ibu tekankan kembali bahwa reproduksi pada sel adalah suatu proses perbanyakan sel, di mana tekniknya yaitu dengan proses pembelahan. Nah, dalam hal ini reproduksi sel sendiri yaitu ada satu tujuan utamanya selain ingin melakukan proses pertumbuhan, juga ada yaitu untuk pembentukan yang namanya sel kelamin atau yang dikenal dengan proses namanya gametogenesis. Oke, supaya lebih jelas, lebih lengkap, hari ini kita akan membahas lebih jauh mengenai proses namanya genesis. Adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu salah satunya adalah untuk mengetahui proses pembentukan sel kelamin jantan dan betina pada hewan ataupun manusia. Dan mengenai proses pembentukan sel kelamin jantan betina pada tumbuhan. Supaya lebih cepat kita langsung mulai aja ya. Oke. Nah, proses gametogenesis kalau definisikan adalah suatu proses pembentukan sel gamet atau mungkin kalian lebih mengenal dengan istilah sel kelamin. Nah, di mana sel kelamin tersebut kita tahu ya kalau untuk manusia atau hewan dia itu ingin menghasilkan sel kelamin jantan yaitu ovum dan sel kelamin betina yaitu sperma. Nah, adapun untuk terjadi proses gametogenesis itu tidak langsung ujug-ujug ya, tapi ada prosesnya. Nah, adapun prosesnya sendiri adalah seperti ini. Ya, oke. Nah, proses gametogenesis itu dimulai dari kita tahu bahwa tempat terjadi gametogenesis itu ada di testis untuk laki-laki, yaitu menghasilkan sperma, dan untuk di perempuan terjadi di ovarium untuk menghasilkan sel telur. Adapun gametogenesis ini ada dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan spermatogenesis dan yang kedua yang disebut dengan oogenesis. Nah, untuk terjadi proses yang pertama yaitu spermatogenesis, nah itu dimulai dari gonadotropin yang ada di otak itu akan menghasilkan yang namanya pituitary glands atau kelenjar pituitari akan menstimulasi untuk pembentukan LH atau luteinizing hormone dan satu lagi FSH atau follicle stimulating hormone. Selanjutnya si LH ini dia akan menghasilkan yang namanya sel Leydig yang nantinya akan mensekresi hormon namanya androgen. Sedangkan untuk FSH dia akan menghasilkan yang namanya sel Sertoli yang nantinya akan membentuk hormon suatu yang namanya spermatogenesis. Nah, adapun proses spermatogenesis ini kita tahu yaitu dimana dimulai dari sel yang jumlahnya 46 ya kromosomnya. Kemudian kromosom tersebut akan mengalami proses yang namanya pembelahan secara mitosis menghasilkan 46 sama-sama yaitu namanya spermatosit primer. Si spermatosit primer ini akan meiosis 1 ya. Nah, pada saat proses pembelahan meiosis 1, si spermatogonium ini, spermatosit primer ini akan membelah menjadi spermatosit sekunder. Nah, dimana nanti kita tahu ya kalau meiosis itu kan setengah dari induk ya, jadi nanti 23. Kemudian dia akan melakukan pembelahan kembali meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 sel spermatosit atau dikenal dengan spermatid, dan masing-masing dari spermatid ini akan menghasilkan yang namanya sel sperma. Oke, nah jadi seperti itulah proses dari yang namanya spermatogenesis. Nah, supaya lebih lengkap ada spermatogenesis dan satu lagi ada yang disebut dengan oogenesis. Lihat di pinggir Ibu di sini ada proses oogenesis ya. Hampir sama sebetulnya seperti proses spermatogenesis, cuman di oogenesis itu dimana dari satu sel induk ya. Kalau yang tadi kan spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma dan semuanya itu akan berfungsi. Nah, beda dengan oogenesis yaitu dimana dari satu sel induk itu hanya akan menghasilkan 1. Kenapa? Karena 3-nya itu akan polosit atau mati. Nah, bisa kalian lihat, perhatikan di gambar di sini ya. Oke. Nah, jadi itulah dia mengenai proses gametogenesis yang terjadi pada hewan ataupun pada
manusia. Jadi kayak gitu ya untuk terbentuknya yang namanya ovum ataupun sperma pada tubuh kita. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Nah sekarang pembahasan selanjutnya yaitu mengenai proses pembentukan sel kelamin pada tumbuhan. Apakah sama? Oh ternyata beda ya. Namanya juga beda, yaitu kalau di tumbuhan itu namanya makroporogenesis dan satu lagi yaitu mikroporogenesis. Kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk yang pertama yaitu makroporogenesis, bisa kalian perhatikan gambarnya di belakang. Nah, terlihat di sana, di sini Ibu akan apa sih ini kan? Nah, bisa kalian perhatikan. Jadi proses makroporogenesis ini dimulai dari si makrospora ini akan melakukan proses pembelahan. Yang pertamanya itu meiosis dulu ya. Jadi dia menghasilkan 4 sel anak dan dari 4 sel anak tersebut 2 dulu, kemudian meiosis yang kedua menghasilkan 4. Nah, dari 4 sel anak tersebut dia akan untuk makroporogenesis ini apa sih namanya tuh 3-nya itu akan polosit ya atau akan hilang. Nah si satunya ini dia akan mengalami proses namanya karyokinesis. Apa itu? Yaitu pembelahan secara mitosis tapi di dalam, dan prosesnya itu terjadi sebanyak 3 kali sehingga hasil akhirnya itu menghasilkan 8 sel anak, dimana kalau kalian perhatikan gambarnya di pinggir ya itu terlihat yaitu dari 8 sel anak ini dimana 2 itu akan menghasilkan inti kandung lembaga sekunder yang tengah ya, kemudian di bagian bawah itu ada yang disebut dengan sinergit. Nah kemudian ada 1 ovum yang jadi, kemudian ada yang namanya antipoda bagian atas. Nah jadi si 1 ovum itulah yang siap untuk melakukan proses pembuahan. Nah sedangkan untuk mikrosporogenesis itu tujuan utamanya adalah untuk pembentukan sel kelamin jantan. Nah sama juga mengalami proses pembelahan meiosis dulu ya, bisa kalian perhatikan. Jadi meiosis 1 menghasilkan 2, meiosis 2 menghasilkan 4, dan dari 4 tersebut itu semuanya jadi. Nah tapi dia akan mengalami proses kembali tadi namanya karyokinesis sebanyak 2 kali. Kalau yang tadi kan 3 kali, kalau ini 2 kali. 2 kali pertama 1 yaitu dia membelah menjadi 2 ya, bisa kalian perhatikan. Kemudian dia membelah lagi menjadi 4, tapi sayangnya nah dari si 2 ini 1 akan menciut dan 1 yang berkembang. Jadi otomatis ada 3 ya yang dihasilkan, dimana 1 akan menjadi inti generatif dan 2 menjadi inti vegetatif. Dan si inti generatif inilah yang nanti siap untuk membuahi 2 inti generatif, 1 inti vegetatif, dan inti generatif inilah yang nanti siap untuk membuahi ovum, atau dalam bahasa lain inti generatif itu adalah inti sperma. Oke, nah jadi seperti itulah proses dari pembentukan sel kelamin pada tumbuhan. Sedikit berbeda ya, dan mungkin kalian perhatikan inilah dia di mana tempat terjadinya, yaitu untuk makrosporogenesis biasanya terjadinya di bagian ovulum atau ovarium, sedangkan untuk mikroporogenesis biasanya terjadi antera atau kepala sari ya. Jadi mungkin kalian tahu ya benang sari itu di mana. Oke. Nah, seperti itulah proses dari gametogenesis. Nah mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan, selalu semangat buat belajarnya. Yakin bahwa pandemi ini cepat berakhir dan kalian jangan menyerah ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun seperti biasa tanyakan nomor di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ada di classroomnya.